Teman-teman ketika mau mengerjakan skripsi, teman-teman itu pertama kali itu adalah meletakkan penelitian-penelitian terkait. Ya, dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Nah, misalkan di sini saya menuliskan dalam penelitian ini saya mengambil referensi. Nah, ini referensi yang saya ambil mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini perlu teman-teman ketahui, biasanya kalau di kampus itu untuk penelitian terkait itu dibatasi 5 tahun ke belakang. Jadi misalkan ini saya meneliti di tahun 2024, maka artikel terakhir itu yang diperbolehkan adalah artikel yang terbit di tahun 2019. Di bawah 2019 artikelnya tidak diperbolehkan. Jadi artikelnya itu harus di 2019 ke atas. Kalau di bawahnya tidak diperbolehkan. Oke, selain itu teman-teman, di situ ada juga yang namanya critical review. Nah, critical review itu adalah kita mengupas habis terkait gap antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, jadi teman-teman bahas dulu nih penelitian terdahulu itu bahas apa saja, apa inti dari penelitian-penelitian ini. Nah, kan sebelumnya kita buat di tabel. Nah, ini ada tahun, penulisnya siapa, data set yang digunakan karena saya adalah teknik informatika, kemudian temanya, hasilnya apa. Nah, setelah itu akan di critical review di sini. Nah, contoh beberapa penelitian dahulu saya ini ada yang memang meneliti J45 dari KNN. Namun ada beberapa keterbatasan yang membedakan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu, yang mana itu namanya adalah gap. Coba notepad ya. Namanya adalah gap penelitian. Nah, gap penelitian itu adalah beda antara penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Nah, misalkan di saya, nah ini kemudian saya buat diagram fishbone ini untuk membedakan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu. Lah, gap ini adalah saya mengkomparasikan atau membandingkan antara J45 dan KNN, juga menggunakan teknik smooth untuk meningkatkan performa dari model klasifikasi. Kemudian ada beberapa atribut yang memang atribut-atribut ini tidak digunakan pada penelitian sebelumnya. Ada yang atributnya cuma 5, bahkan ada yang 33, walaupun nanti 33 itu dia di pruning, karena memang J45 itu keunggulannya adalah teknik pruningnya itu. Nah, selain penelitian, teman-teman masukkan di landasan teori. Nah, landasan teori itu adalah apa yang teman-teman bahas di skripsi ini. Contoh, saya ada penerima bantuan langsung tunai, kan kelayakan menerima bantuan. Jadi, penerima bantuan langsung tunai ini kita bahas sejatinya bantuan itu apa. Nah, ini teman-teman harus ada rujukannya. Nah, minimal itu ada sintak. Tapi kalau penelitian seperti ini, definisi seperti ini nggak harus di penelitian, ini bisa di beberapa seperti punya saya ini, kita mengambil dari sumber hukum Indonesia. Nah, ini adalah juknis dari BLT. Nah, ini di tahun 2020, dan ada beberapa pendapat para ahli. Nah, jadi misalkan yang kita bahas ada data mining, maka dari teman-teman TI, dari prodi TI bisa memasukkan data mining itu apa. Yang paling penting itu adalah Mendeley, teman-teman. Jadi jangan lupa setiap rujukan itu di Mendeleykan, biar biar nanti ketika teman-teman buat daftar pustaka itu lebih mudah. Walaupun teman-teman tidak pakai Mendeley nggak masalah, tapi kalau teman-teman pakai Mendeley tinggal input saja, tidak usah menulis manual. Nah, ini dari landasan teorinya dijelaskan semua. Kalau teman-teman TI pasti nggak asing dengan yang namanya flowchart. Nah, flowchartnya kalau dari J45, flowchartnya apa ini? Mulai input atributnya diinputkan, hitung entropi, kemudian setelah entropi dihitung, entropi tiap atribut, dan gain itu nanti dihitung, kemudian not tertinggi itu yang akan dibuat sebagai not utama. Nah, dan ada not turunannya atau root not. Nah, setelah itu menghasilkan pohon keputusan. Nah, kemudian KNN juga sama, kita ada flowchartnya. Jadi teman-teman untuk flowchart ini teman-teman bisa pakai gambar. Kalau saya ini flowchartnya berupa gambar. Kalau teman-teman tertarik untuk membuat flowchart langsung di Word, itu juga lebih bagus. Dan kita jelaskan smooth juga. Nah, intinya pada di bab 2
Ini teman-teman membahas terkait penelitian terdahulu dan landasan teori penelitian teman-teman. Nah, ini bab 2. Jadi bab 2 ini mudah sekali teman-teman sebenarnya. Nah, nanti di beberapa video saya akan jelaskan bagaimana cara kita mengambil artikel dari internet. Bisa pakai Publisher atau mungkin Google Scholar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.